Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dimanapun kita berada, semoga kita semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan walaupun pandemi masih mewabah sampai saat ini. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Baik, kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu Nurkolis Majid, NIM I00180217, dan saya sendiri Padli, NIM I00180205. Etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar salah, dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat. Moralitas di sini sebagaimana disinggung di atas berarti aspek baik buruk, terpuji tercela, benar salah, wajar tidak wajar, pantas dan tidak pantas dari perilaku manusia. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, kesatuan, unity atau tauhid. Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan atau keesaan Tuhan. Konsep tauhid atau dimensi vertikal berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Yang kedua, keadilan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari prinsip etika bisnis Islam yang ketiga, yaitu tentang kebebasan. Dalam kebebasan ini sebenarnya kalau dalam Islam ada yang namanya al-huriyah, yaitu freedom of contract. Kita bebas dalam menjalankan ikatan atau kontrak bisnis atau yang lainnya. Dan sebenarnya di dalam Islam juga ada kaidah bahwa kalau bisnis seperti ini kan muamalah ya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas, dan karena itu hukumnya sah. Tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh syariah. Nah, itu ada kaidah seperti itu dalam Islam yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Dan juga dalam hadis Nabi pun Nabi mengatakan bahwa perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kamu kaum muslim kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi asalkan ikatan-ikatan atau yang kita lakukan itu tidak mengandung pengubah syariat atau menyalahi syariat, dan itu tidak dilarang oleh syariat, nah itu bebas. Kita boleh melakukan akad-akad yang selama di situ tidak ada larangan. Dan dalam berbisnis pun kita juga boleh untuk melakukannya. Dan seperti yang ada di slide itu, bahwa setiap kebebasan kita dalam melakukan transaksi atau melakukan suatu bisnis itu jangan sampai yang namanya menyalahi kebebasan kolektif atau merugikan orang lain, seperti itu.
Dan selanjutnya yaitu prinsip yang keempat adalah tanggung jawab. Perkembangan bisnis atau perusahaan baik sebagai akibat maupun sebagai salah satu sebab perkembangan politik atau ekonomi, sosial maupun teknologi dan lainnya. Jika selama kita melakukan bisnis itu dalam memerhatikan lingkungan dan juga aspek-aspek tadi, kita harus memiliki yang namanya tanggung jawab dalam mengeluarkan kebutuhan masyarakat untuk bisnis kita. Dalam Islam sendiri sangat menjunjung tinggi akan tanggung jawab sosial, baik itu perusahaan atau mungkin kita ada karyawan dan lain-lain. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa setiap kita manusia akan dimintai pertanggungjawabnya kelak di akhirat atas apa yang telah berbuat selama di dunia ini. Begitu juga dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap orang yang diberikan beban tanggung jawab harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada perusahaan yang telah memberikan kepercayaan bagi orang-orang tersebut. Maka baik kita sebagai pelaku usaha atau pemilik usaha, itu yang namanya tanggung jawab itu merupakan landasan moral utama yang harus kita miliki. Dan yang terakhir adalah kebenaran atau bisa disebut ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, apalagi lawan bisnis kita. Ada 3 hal yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kemurahan hati, bagaimana kita menghormati lawan bisnis kita, bagaimana kita menghormati rekan bisnis kita atau mungkin karyawan dan lain-lain. Seperti itu. Dan juga memberikan harapan-harapan yang baik. Yang kedua adalah motif pelayanan. Motif pelayanan ini kita dituntut untuk profesional dalam membuat suatu ikatan atau memiliki usaha dan lain-lain, agar kita sebagai muslim itu dikenal sebagai orang yang benar-benar berintegritas dalam memilih usaha atau menjalankan usaha. Yang ketiga adalah kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas. Mungkin seperti itu prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Gambaran sekilas. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu ditambahkan bisa dilanjutkan di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.